Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam utut, salam ngopi kawan-kawan sekalian. Saat ini Om Bob berada di Desa Jimbung, Kalikotes, Klaten, dalam rangka telusur sejarah. Dan saat ini kebetulan Om Bob mau menelusuri makam beliau Panembahan Romo Kajoran. Dan nanti setelah ini Om Bob akan bertutur tentang seputar beliau Panembahan Panembahan Romo Kajoran. Ini di Desa Jimbung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah makam beliau Panembahan Romo Kajoran atau Pangeran Kajoran, tokoh yang tidak bisa dilepaskan dari sejarah Imperium Mataram. Dan di sampingnya adalah Pangeran Rio Menggolo atau Aryo Wiromenggolo. Ini beliau putra menantu dari beliau yang nanti Om Bob akan ceritakan. Ini adalah keponakan atau kerabat Pangeran Bimo. Inilah tokoh yang luar biasa. Inilah makam beliau Panembahan Romo. Dan makam Panembahan Romo Kajoran ini berada di tengah-tengah pemukiman penduduk. Sayang sekali beliau termasuk tokoh penting baik itu bangsawan maupun alim ulama Jawa. Namun karena ini sangat padat penduduk sehingga menyulitkan para biaroh untuk datang menziarahi makam beliau Panembahan Romo ini. Dan dari tempat ini Om Bob lebih baik bincang-bincang atau bertutur tentang secara singkat biografi dan sepak terjang Panembahan Romo Kajoran ini di tempat ini aja. Di luar inilah, di depan itu adalah makam beliau Panembahan Romo Kajoran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam utut, salam ngopi kawan-kawan sekalian dimanapun kawan-kawan berada. Bertemu lagi bersama Om Bob dalam telusur dan tutur sejarah dan budaya. Kali ini Om Bob di sore hari ini Om Bob berada di Desa Jimbung, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten. Seperti disampaikan oleh Om Bob di awal tadi bahwa Om Bob dalam rangka menelusuri sejarah tokoh yang luar biasa. Dan tokoh ini juga pernah Om Bob bahas, pernah Om Bob singgung ketika di konten Om Bob terkait dengan masalah Kajoran dan juga Panembahan Agung Kajoran. Beliau, tokoh ini tidak bisa dilepaskan dari perjalanan sejarah Imperium atau Kerajaan Mataram Islam, yaitu beliau adalah Panembahan Romo Kajoran atau Pangeran Kajoran. Dan beliau ada di latar belakang Om Bob ini adalah makam beliau Panembahan Romo Kajoran. Dari tempat ini Om Bob akan bertutur tentang beliau Panembahan Romo Kajoran dan kiprah beliau terhadap perjalanan sejarah
Kesultanan atau Kerajaan Mataram Islam, karena beliau telah membuat sejarah Mataram menjadi saat ini. Bagaimana ceritanya, dan mungkin sudah banyak sekali literatur-literatur, atau maksudnya adalah konten-konten di YouTube tentang beliau. Dan saya yakin Terah Kajuran ini memang sangat rumit karena terkait dengan relasi perkawinan dengan terah, dengan berbagai terah. Ada terah Giring, kemudian terah Pajang, dan juga terah Mataram itu sendiri. Baik kawan-kawan sekalian, sebelum bahas tentang kiprah beliau yang telah merubah narasi sejarah Mataram dengan koalisi Panembahan Romo Kajoran dengan Trunojoyo dan laskar dari Bugis, Om Bob akan bertutur tentang biografi beliau. Dan ini Om Bob berusaha untuk mencari literatur-literatur, namun karena tadi itu Nyun Sewu banyak sekali literatur yang bukan banyak, Om Bob mohon maaf, bukan banyak, namun literatur yang pasti yang merupakan data primer dari Panembahan Romo Kajoran ini memang sangat sulit dicari, karena itu tadi itu tidak banyak pujangga yang menuliskan di dalam naskah-naskah sejarah Mataram. Karena apa yang telah diperbuat oleh Panembahan Romo Kajoran, yaitu dapat dikatakan memberontak kepada Mataram di tahun 1677. Baik kawan-kawan sekalian, Om Bob akan berusaha mengambil berbagai catatan-catatan, khususnya catatan dari Kajoran sendiri yang Om Bob pernah dapat dari yang rekso makam Panembahan Agung Kajoran, yaitu yang Hasto. Itu Pak Hasto itu Om Bob pernah mendapat catatan tentang Panembahan Romo Kajoran. Baik kawan-kawan sekalian, Panembahan Romo Kajoran ini ada dua karakter. Ini tergantung dari perspektif dan persepsi. Dari perspektif orang-orang Belanda, beliau disebut sebagai orang yang sangat ambisius, orang yang penghasut, dan bahkan Cornelis Pilmen, seorang laksamana Belanda, itu menyebut beliau sebagai nabi para iblis. Bahkan Terah Mataram sendiri di dalam Babat Tanah Jawi menyebut beliau sebagai Panembahan Romo Ambalik. Ambalik itu adalah pengkhianat. Namun bagi orang-orang Jawa pedalaman, beliau adalah seorang bangsawan santri Jawa yang luar biasa, yang karismanya sangat dihormati. Beliau ahli di bidang strategi, beliau ahli di bidang ilmu-ilmu agama, dan beliau kuat di dalam tirakatnya. Sehingga beliau menjadi panutan, dan karisma beliau ini terbukti maksudnya, tahun 1677 ada sekitar 15.000 sampai 20.000 laskar Kajoran menyerbu ibu kota Mataram di Pleret. Kawan-kawan sekalian, biografi beliau ini berdasarkan beberapa catatan, khususnya dari catatan Kajoran. Beliau itu merupakan cucu buyut dari Panembahan Agung Kajoran. Om Bob akan runtutkan, beliau adalah, Panembahan Romo ini adalah Terah Kajoran, yang Terah Kajoran ini berpangkal dari Betoro Katong Ponorogo, dan nanti bergabung dengan menjalin perkawinan dengan Sunan Bayat dan Terah Giring, termasuk nanti Terah Pajang. Om Bob akan mulai pangkal pucunya adalah Panembahan Romo Kajoran. Panembahan Romo Kajoran merupakan putra dari Panembahan Raden. Panembahan Raden. Panembahan Raden ini merupakan putra dari Pangeran Suroso atau Pangeran Agus. Pangeran Suroso ini Bupati Lasem
Dan Pangeran Suroso ini merupakan putra dari Panembahan Agung Kajoran. Panembahan Agung Kajoran ini merupakan putra dari Said Kalkum. Said Kalkum ini merupakan keturunan daripada Sunan Ampel. Jelasnya, Sunan Ampel memiliki putra Sunan Tumapel. Sunan Tumapel memiliki putra Said Kalkum. Nah, Said Kalkum ini nanti kawin dengan putrinya Betoro Katong Ponorogo. Said Kalkum ini menjadi Adipati Ponorogo kedua setelah Betoro Katong. Putra dari Said Kalkum inilah nanti lahir Panembahan Agung Kajoran. Ombo berhenti di sini dulu. Ombo akan kembali kepada Betoro Agung, Betoro Katong Ponorogo. Karena ini menyangkut Trah Kajoran sebelum Ombo membahas Panembahan Romo Kajoran. Betoro Katong sesuai dengan penelusuran Om Bob di Ponorogo memiliki 3 orang putri. Yang sulung tadi itu kawin dengan Said Kalkum, putra dari Sunan Tumapel, putra dari Raden Rahmat. Yang nomor 2 yaitu Nyai Ageng Kaliwungu, ini kawin dengan Sunan Bayat. Jadi Sunan Bayat itu merupakan menantu dari Betoro Katong. Pun demikian dengan Said Kalkum juga menantu Panembahan Betoro Katong Kajoran. Berarti Said Kalkum dengan Sunan Bayat ini usianya setara. Karena di berbagai literatur ada menyebutkan bahwa Said Kalkum ini merupakan adik daripada Sunan Bayat. Boleh saja. Karena nanti banyak sekali pendapat-pendapat terkait dengan Trah Kajoran ini. Namun dari petualangan Om Bob dan dari catatan Kajoran, ini antara Sunan Bayat dengan Said Kalkum ini sama-sama menantu dari Betoro Katong. Putri ketiga dari Betoro Katong itu nanti adalah kawin dengan Bagus Ali, putra Ki Ageng Mirah, nanti melahirkan Sunan Katong Kaliwungu. Kemudian Said Kalkum ini nanti dari perkawinan Said Kalkum dengan putrinya Betoro Katong lahirlah Panembahan Agung Kajoran atau Pangeran Maulana Mas. Panembahan Agung Kajoran ini nanti menjadi menantu Sunan Bayat. Jadi antara Said Kalkum dan Sunan Bayat berbesanan. Sunan Bayat memiliki putri bernama Raden Ayu Agung Kajoran, Nyai Ageng Kajoran, ya, Nyai Agung Kajoran. Panembahan Agung Kajoran juga kawin dengan kakaknya, kakaknya daripada Nyai Ageng Kajoran, yaitu janda dari Ki Ageng Biting, yaitu Nyai Ageng Biting. Jadi 2 putri dari Sunan Bayat ini kawin dengan Panembahan Agung Kajoran. Nah, dari perkawinan Panembahan Agung Kajoran dengan Nyai Agung Kajoran lahirlah Pangeran Raden Agus atau Panembahan Suroso Bupati Lasem. Nah, Bupati Lasem ini dari perkawinan itu lahir Panembahan Raden. Panembahan Raden ini nanti kawin dengan Raden Ayu Wongso Cipto. Siapa Raden Ayu Wongso Cipto? Raden Ayu Wongso Cipto adalah putra Panembahan Senopati, putri Panembahan Senopati dari hasil perkawinan dengan istri asal Kajoran juga, dengan Giring. Lahir 1 Raden Ayu Wongso Cipto, yang kedua namanya adalah Pangeran Joyorogo, Bupati Ponorogo yang memberontak di zaman Anyokrowati. Perkawinan Panembahan Raden dengan Raden Ayu Wongso Cipto lahirlah Panembahan Romo. Jadi Panembahan Romo itu putra dari Panembahan Raden, cucu dari Pangeran Suroso, buyut dari Panembahan Agung Kajoran. Dan juga beliau juga termasuk dari garis ibu. Beliau putrinya Raden Ayu Wongso Cipto, berarti cucunya beliau adalah cucu dari Panembahan Senopati. Ini begitu pentingnya aliran darah yang mengalir di dalam Panembahan Romo. Beliau bercampur antara darah ulama dengan darah
bangsawan. Karena kedudukan beliau sama seperti Sultan Agung. Sultan Agung adalah cucu dari Panembahan Senopati. Beliau juga cucu Panembahan Senopati. Maka tak heran tahun 1641 Sultan Agung pernah membuat piagam, menimbulkan piagam yang menceritakan tentang peranan penting dari Panembahan Romo Kajoran untuk Terah Mataram, untuk Kerajaan Mataram. Ini dalam salah satu literatur disebutkan seperti itu. Itu jelas ya, jelas tentang silsilah daripada beliau. Ini Raden Ayu Wangsa Cipto ini juga nanti selain memiliki putra Panembahan Romo Kajoran, Panembahan Kajoran punya kakak. Kakak beliau itu bernama Raden Ayu Raden. Raden Ayu Raden. Raden Ayu Raden ini, Raden Ayu Raden, Raden Ayu Panembahan, Raden Ayu Panembahan Raden ini nanti kawin dengan Pangeran Radin. Pangeran Radin adalah putranya Pangeran Benowo. Terang Demak. Pangeran Benowo sendiri merupakan menantu daripada Panembahan Agung Kajoran. Panembahan Agung Kajoran ini berbesaran dengan Joko Tingkir. Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya. Ini memang sangat dekat hubungan antara Kajoran dengan Pajang. Dan lebih dekat Pajang hubungannya antara Kajoran ini daripada hubungan Kajoran dengan Mataram. Oleh karena itu narasinya memang sangat sulit didapat. Karena memang Terah Kajoran lebih dekat kepada Terah Pajang. Dan ini wajar karena apa? Panembahan Agung Kajoran yang pernah Om Bob bahas itu, ini merupakan dewa penolong daripada Hadiwijaya. Sebagai Kebondanung. Kalau di dalam Kajoran disebutkan bahwa Panembahan Agung Kajoran, buyut daripada Panembahan Romo ini merupakan Mahesa Jelam Perang. Bukan Kebondanung tapi Mahesa Jelam Perang. Dewa penolong daripada Joko Tingkir untuk kembali ke Demak. Sehingga ini sangat dekat. Dan Panembahan Agung Kajoran juga disebut merupakan murid daripada Kebu Kanigoro. Begitu dekatnya hubungan ini. Kita kembali kepada beliau. Om Bob akan fokus kepada Panembahan Romo Kajoran. Jadi silsilah beliau sangat jelas. Panembahan Romo Kajoran ini nanti berbesaran dengan Panembahan Radin. Ya betul, dengan Panembahan. Karena apa? Putra Pangeran Radin, hasil perkawinan Pangeran Radin dengan Raden Ayu Radin, lahirlah Pangeran Rio Wiromenggolo atau Pangeran Haryo Wiromenggolo. Pangeran Haryo Wiromenggolo ini nanti kawin dengan putranya Panembahan Romo. Lahirnya Raden Wiromenggolo. Hadir Raden Wiromenggolo itu ada beberapa literatur yang menyebut adalah putra Panembahan Romo, namun dari catatan Kajoran disebutkan bahwa beliau Panembahan Wiromenggolo, Raden Wiromenggolo ini merupakan cucu daripada Panembahan Romo. Dan Wiromenggolo ini nanti dibunuh oleh Amangkurat Agung. Dan dibunuhnya Raden Wiromenggolo ini yang membuat marah. Salah satu alasan yang membuat marah Panembahan Romo ikut memberontak kepada Mataram di zaman Amangkurat Agung atau Amangkurat I. Bagaimana ceritanya? Kawan-kawan sekalian, Panembahan Romo ini juga merupakan menantu, mertua daripada Trunojoyo. Trunojoyo merupakan putra daripada Cakraningrat, Bupati Madura, yang dimana ketika Amangkurat Cakraningrat IV ini dihancurkan oleh Mataram, beliau Trunojoyo tinggal di Pleret. Suatu saat dendam dari Trunojoyo ini, Trunojoyo keluar dari keraton dan ditampung di Kajoran sini. Ditampung di Kajoran ini, bahkan beliau dijadikan menantu oleh Panembahan Romo dan dikenalkan dengan Adipati Anom atau Raden Rahmat, putra dari Amangkurat yang memiliki keinginan untuk memberontak kepada Amangkurat. Raden Rahmat ini. Raden Rahmat ini sering berseteru dengan Amangkurat Agung. Kita ketahui
Putra Mahkota pernah dilepas, jabatan Putra Mahkota Adipati Anom. Juga Raden Rahmat ini pernah berselisih dengan ayahnya, yaitu Amangkurat Agung, karena masalah cinta, yaitu rebutan dengan Roro Hoyi, seorang gadis dari Surabaya. Ya, sekali lagi Roro Hoyi. Roro Hoyi ini gadis dari Surabaya yang karena belum cukup umur, ini disimpan, dititipkan dulu. Kemudian ini ternyata Raden Rahmat juga jatuh cinta, sehingga antara ayah sama anak ini memperebutkan cinta daripada Roro Hoyi. Itu ceritanya panjang, kawan-kawan sekalian, sampai nanti terbunuhnya Pangeran Pekik. Nanti Pangeran Pekik itu nanti adalah eyang daripada Raden Rahmat atau Adipati Anom. Namun Bob tidak akan membahas itu dulu. Kita akan fokus ini. Jadi Pangeran Anom atau Raden Rahmat ini pernah bersekutu dengan Trunojoyo dan Panembahan Romo untuk menggulingkan daripada tahta Amangkurat Agung. Amangkurat Agung memang kawan-kawan sekalian ini pemerintahan rejim Amangkurat Agung ini memang sangat kontroversial. Sudah banyak konten-konten yang menyebutkan tentang sepak terjang daripada Amangkurat Agung, termasuk saat itu tahun 1656 sampai 1670-an itu meninggalkan bekas yang luar biasa di kalangan Kajoran ini, karena banyak sekali ulama-ulama termasuk Terah Kajoran ini yang ikut menjadi korban daripada Amangkurat Agung. Awalnya kawan-kawan sekalian, hubungan antara Kajoran dengan Mataram it's okay, baik-baik saja. Baik-baik saja. Karena memang ini termasuk keluarga dekat daripada Terah Mataram. Namun Amangkurat Agung tidak bisa belajar banyak daripada orang tuanya, yaitu Sultan Agung Hanyakurakusumo. Sultan Agung Hanyakurakusumo selalu merangkul Terah Kajoran ini. Salah satu buktinya makam daripada Sunan Bayat, Terah Kajoran itu. Yang membangun adalah Sultan Agung Hanyakurakusumo. Dibangun, sampai sekarang kita bisa melihat itu adalah hasil karya daripada Sultan Agung dengan 7 gapura menuju makam Sultan Bayat. Merangkul dalam rangka rekonsiliasi. Namun ini Terah yang sangat luar biasa, Terah Kajoran ini, Amangkurat Agung lupa akan peran strategis daripada Terah Kajoran. Hingga beliau Amangkurat Agung ini sangat terobsesi bahwa tentang lawan-lawan politiknya. Pasca pemberontakan daripada adiknya, yaitu Pangeran Alit, banyak sekali yang didukung oleh para ulama. Para ulama itu memang banyak disingkirkan oleh Amangkurat Agung. Dan ini berlanjut pemberontakan demi pemberontakan. Kita kembali ke Trunojoyo. Trunojoyo mulai pemberontakan, banyak sekali wilayah-wilayah yang jatuh di Trunojoyo. Ini membuat Adipati Anom khawatir dan kembali kepada ayahnya. Ini adalah pengkhianatan daripada Adipati Anom yang kelak menjadi Amangkurat II atau Amangkurat Ampral ini. Akhirnya tidak bisa dibendung gerakan pemberontakan dari Trunojoyo ini bersama dengan Panembahan Romo Kajoran. Ini ada 2 kali pemberontakan. Pemberontakan tahun 1776 inilah dihukum matinya Raden Wiromenggolo oleh Amangkurat Agung. Oleh Amangkurat Agung, ya betul. Ini membuat marah Panembahan Romo sehingga mengumpulkan seluruh laskarnya, santri-santrinya bergabung dengan Trunojoyo. Dan ini serangan gabungan ini bulan Februari tahun 1677, namun dapat digagalkan oleh laskar-laskar dari Mataram, sehingga membuat Panembahan Romo lari ke Jawa Timur. Beliau lari di Surabaya, menghimpun kekuatan di sana. Dan Kajoran ini diluluh lantakkan oleh Panembahan Agung Kajoran. Oleh Amangkurat Agung. Hanya menyisakan Masjid Kajoran sama makam Panembahan Agung Kajoran. Kemudian ini pemberontakan pertama ini peran Panembahan Agung, peran daripada Panembahan Romo ini masih sangat sedikit.
Dan pemberontakan kedua itu bulan Juni, kalau nggak salah tanggal 28 Juni, gabungan Laskar Madura, disebutkan dalam catatan, Madura itu hanya sekitar 700 orang. Sementara Laskar daripada Panembahan Romo ini kurang lebih 20.000. Menyerbu dari wilayah pasir dan selatan menggempur Pleret. Dan Pleret ini hancur. Hingga membuat larinya Amangkurat Agung ke wilayah Banyumas dan Sedo di Tegal Arum. Kawan-kawan sekalian, pasca runtuhnya Pleret, ini membuktikan bahwa latar belakang atau motivasi Panembahan Romo itu bukan kekuasaan. Namun karena kesenang-wenangan daripada Amangkurat Agung. Nyatanya apa? Setelah Pleret jatuh, beliau bingung siapa yang akan meneruskan Pleret. Nggak ada calon penggantikan. Dia tidak, Panembahan Romo tidak menggantikan sebagai raja, tidak. Bahkan Trunojoyo sendiri ini, setelah Pleret jatuh dengan pasukannya, hanya merampas harta benda daripada Mataram dan kembali ke Jawa Timur, kembali ke Kediri. Ini, kembali ke Kediri. Panembahan Romo juga bingung mau lari kemana, mau diapakan ini Pleret ini. Sudah porak-poranda, jadi Pleret dalam keadaan menurut catatan Rits van Gun dari Belanda ini, dalam keadaan inkognito, tak bertuan. Dan Panembahan Romo atas saran dari menantunya Trunojoyo, beliau bermarkas lari ke Kediri. Di daerah Tetombo ya. Tetombo itu daerah Kediri Selatan di perbukitan. Ini kemudian setelah hancurnya Pleret, kemudian sedonya Amangkurat Agung, kemudian Pangeran Anom atau Raden Rahmat ini menubatkan sebagai Amangkurat II. Langkah pertama yang dilakukan oleh Amangkurat II ini atau Amangkurat Ampra Raden Rahmat ini dinobatkan di Jepara, di atas kapal kalau nggak salah, kemudian perjanjian Jepara, bergabung dengan VOC menggempur laskar-laskar daripada Kajoran dan Trunojoyo. Dan akhirnya Kediri sampai jatuh di tangan VOC, mengakibatkan Panembahan Romo dengan pasukannya kembali ke Jawa Tengah. Dan beliau mendirikan markas di Gunung Kidul di daerah daerah Malambang, Pak ya. Ya, di Gunung Kidul hingga tertangkapnya beliau. Beliau ini dikepung di Ngerambang, Gunung Kidul. Nanti dikoreksi kalau salah. Gabungan antara pasukan Mataram di bawah Sindurejo dengan pasukan VOC dan pasukan daripada Makassar. Ini laskarnya Arupalaka. Ini mengepung daerah Ngerambang di Gunung Kidul sehingga tertangkapnya Panembahan Romo. VOC kalau nggak salah dipimpin oleh komandan namanya Jen Albert Slot. Ini yang menangkap Panembahan Romo Kajoran. Panembahan Kajoran ditangkap oleh Jen Albert Slot dan akan dihukum atas perintah Jen Albert Slot untuk membunuh. Namun tidak ada satupun pasukan Mataram yang berani karena menunjukkan ini wibawa beliau, karisma beliau. Tidak ada satupun yang berani untuk menghukum daripada Panembahan Romo. Namun Jen Albert Slot memerintahkan pasukan dari Arupalaka untuk membunuh beliau Panembahan Romo. Panembahan Romo sedo di Gunung Kidul dan dibawa ke Kajoran, dimakamkan di sini. Kawan-kawan sekalian, itu kalau nggak salah tahun bulan September, 14 September 1679, 2 tahun setelah dia meruntuhkan Pleret. Sisa-sisa laskar-laskarnya, termasuk nanti putra beliau Kertanadi dan Kertopolo kalau nggak salah, itu juga sudah dihancurkan oleh Amangkurat II hingga runtuhlah ini. Ini Panembahan Romo disebut pengkhianat. Namun kita tahu bahwa beliau memberontak bukan karena kekuasaan. Namun dia sebagai pemimpin agama, pemimpin spiritual yang sangat dihormati dan memberontak karena ada sebabnya. Ketika Mataram mengganggu atau menghukum salah satu
bangsawan dari Kajoran, yaitu Pangeran Wiromenggolo. Ini kawan-kawan sekalian, hati beliau memang di Kajoran sini santrinya banyak. Dan laskar-laskar beliau, karena dikejar oleh pasukan VOC sama Mataram, banyak laskar Kajoran yang tercerai-berai, kawan-kawan sekalian. Maka kita tidak heran ketika di wilayah Magelang ada daerah Kajoran, di Kebumen, di Karanggayam juga ada Kajoran. Bahkan disebutkan di situ, di Karanggayam kalau nggak salah, itu ada makam Panembahan Agung Kajoran. Namun ketika Umpo baca ceritanya itu, Kajoran Laskar Diponegoro. Ini berbeda jauh. Memang Diponegoro salah satu, ini penting sekali, salah satu yang menginspirasi perlawanan Pangeran Diponegoro 150 tahun setelah kematian Panembahan Romo, yaitu gerakan Perang Sabil dengan kekuatan para ulama dan santri ini. Karena Diponegoro sangat terinspirasi oleh Panembahan Romo Kajoran. Ini kawan-kawan sekalian. Jaraknya 150 tahun dengan Panembahan Diponegoro. Nah itu di Kebumen, itu di Karanggayam itu terkait dengan Laskar Diponegoro ternyata. Jadi sekali lagi inilah Panembahan Romo Kajoran yang memiliki peran penting di dalam syiar Islam di wilayah Kajoran. Karena beliau terkenal dengan bangsawan santri kejawen. Dengan laku prihatin dan juga di dalam daerahnya mengalir darah-darah Traing Kusumur Besing Madu dan juga winiing para ulama, para topo. Bahkan di dalam Babat Cirebon itu disebutkan. Kenapa Babat Cirebon juga menulis tentang beliau? Karena memang eyang buyut beliau, yaitu Panembahan Agung Kajoran, merupakan santri kinasih atau santri kesayangan daripada Sunan Gunung Jati. Kita ingat bahwa Panembahan Agung Kajoran pernah nyantri, setelahnya berguru ke Bojonegoro, beliau Panembahan Agung Kajoran nyantri ke Cirebon, ke Sunan Gunung Jati. Menurut Bapak Cirebon, Panembahan Romo Kajoran ini disebut petapa yang menentang matahari. Karena dia berani, karena keyakinannya melawan kesewenang-wenangan daripada Amangkurat Agung. Bukan karena masalah kekuasaan, namun sebagai bentuk perlawanan atas kesewenang-wenangan daripada pemerintahan Amangkurat Agung. Hingga beliau menggempur Pleret, setelah itu Pleret ditinggalkan. Begitu saja oleh laskar beliau, sementara Trunojoyo hanya menjarah harta kekayaan sama wanita-wanita cantik daripada Mataram dibawa ke Kediri. Itu saya kira kawan-kawan sekalian, dan ini makam ini berada di tengah perkampungan, sehingga para peziarah ini banyak kesulitan untuk datang menziarahi beliau. Jadi ini seorang tokoh yang luar biasa, dan ini disebut juga sebagai Bupati Klaten pertama, Panembahan Romo Kajoran ini. Itu kawan-kawan sekalian, Om Bob mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dengan penuturan Om Bob. Memang karena Terah Kajoran ini banyak sekali versinya, dan literaturnya memang sangat terbatas. Tadi Om menyebutkan banyak itu karena memang yang benar-benar dari data primer maksudnya. Karena tadi itu memang perspektif daripada Mataram maupun Belanda sangat minor terhadap beliau. Karena beliau dianggap yang merubah narasi sejarah Mataram. Sehingga Mataram hancur karena pemberontakan beliau, koalisi Panembahan Romo dengan Trunojoyo tahun 1677, dan mulailah babak baru pemerintahan Amangkurat Ampral di Kartosuro. Menjadi Mataram berubah menjadi Kasunanan Kartosuro. Itu saya kira kawan-kawan sekalian. Om Bob mohon maaf apabila hal yang kurang berkenan. Om Bob hanya menuturkan, dan kawan-kawan sekalian, memang Om Bob sendiri memang catatan-catatan ini sangat terbatas. Om Bob hanya mencukil beberapa yang pernah Om Bob lihat di berbagai konten, dan ini memang pemberontakan sebelum Om Bob akhiri. Pemberontakan Pleret itu lebih di berbagai versi disebutkan pemberontakan Trunojoyo, namun yang benar adalah pemberontakan Kajoran. Karena apa? Laskarnya lebih banyak Kajoran, yang memimpin juga Panembahan Romo Kajoran.
hanya ada 700 pasukan Madura. Bahkan Laksamana VOC, yaitu Cornelis Pilmen, ini pertama tidak yakin, tidak percaya kalau Laskar Trunojoyo dapat meruntuhkan Pleret. Karena tahu persis kekuatan Trunojoyo. Ternyata di balik itu baru Cornelis Pilmen menyadari pentingnya peranan Panembahan Romo Kajoran dengan kekuatan santrinya, ulama-ulamanya menggempur Pleret. Oleh karena itu, Cornelis Pilmen menyebut beliau, Panembahan Romo Kajoran, dengan nabinya para iblis. Karena mendoktrin santri-santrinya, laskar-laskarnya. Salah satu doktrinnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan merestui dan meridhoi atau memberikan berkah kepada tanah Jawa sepanjang kafir-kafir Belanda masih bercokol di tanah Jawa. Itulah yang membuat gelora perjuangan, berkobarnya perjuangan daripada laskar-laskar Kajoran. Sekali lagi, pemberontakan Pleret ini lebih banyak ditekan merupakan pemberontakan Kajoran yang dipimpin oleh Panembahan Romo Kajoran. Saya kira demikian kawan-kawan sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon dikoreksi kalau ada yang salah. Salam udut. Salam ngopi kawan-kawan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.